Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi ke menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu, asalkan mampu gak Gibran dimasukkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk bangsa itu. Sedikit Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya, lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya, jadi ngacon. Kenapa? Alah, kalian udah tahu, pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini saking banyaknya duit selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal, sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya Food Estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira food estate-nya yang dikejar, kagak. Yang dikejar itu kebun sawit. Ya, PSN di di PIK, Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Yang di Serpeng, gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya banyak hal lah. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik, karena kaki tangan oligarki Bun, orang kita Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Terima kasih. Ya, yang menarik. Oke Bu, yang pertama, tolong singkat dan padat sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Oke. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua ABSI Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya lihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat, itu gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera dan penjahat, bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul, mereka ya, saya kira begitu, itu harus ada, karena kalau tidak ada nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat ya, mohon maaf, masih omon-omon nih Bu ya, posisinya itu ya, sabar ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih, jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di pantai, justru kita ini masih di tengah arus ya. Sedikit lagi Pak, namanya siapa Bu? Kurnia Pak. Kurnia. Satu lagi Pak,
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi kita akan mengulas sekilas terkait makna atau maksud dari video yang baru saja kita saksikan agar masing-masing kita dapat memahami apa yang sedang dibahas dalam video barusan teman-teman. Mari kita mulai dari judulnya, karena judul itu sendiri sudah mengandung berita yang sangat besar dan sangat mengejutkan banyak pihak, yaitu langsung ke telinga Jokowi judulnya. Kalimat ini menyiratkan bahwa apa yang sedang terjadi ini bukan lagi sekedar isu biasa atau desakan biasa, melainkan sesuatu yang begitu besar dan begitu mendesak hingga harus langsung didengar oleh Joko Widodo, ayah dari Gibran Rakabuming Raka dan mantan Presiden Republik Indonesia. Disebutkan bahwa Puan Maharani, Ketua DPR Republik Indonesia yang juga putri dari Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP, dikatakan siap untuk memajulkan Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini adalah kabar yang sangat penting karena PDIP merupakan partai politik dengan jumlah kursi terbesar di DPR RI. Tanpa dukungan atau setidaknya tanpa persetujuan dari PDIP, proses pemakzulan sangat sulit untuk berjalan. Jadi jika benar Puan Maharani dan PDIP sudah bersiap untuk langkah ini, maka itu berarti situasi politik di Indonesia sedang berada di titik yang sangat kritis dan sangat berbahaya bagi posisi Gibran. Sebelum masuk ke inti pembahasan dalam video ini, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu pemakzulan atau impeachment menurut konstitusi kita, agar kita semua memahami betapa berat dan betapa seriusnya langkah ini. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 7A dan 7B, Presiden dan atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR atas usul dari DPR. Apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Prosesnya pun tidak mudah, teman-teman. DPR harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus dugaan tersebut. Dan permintaan itu hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota DPR. Setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan, baru kemudian DPR mengajukan usul pemberhentian kepada MPR, dan MPR yang memutuskan dengan sidang paripurna. Jadi ini bukan proses yang sederhana, bukan proses yang bisa kita lakukan sembarangan, dan membutuhkan dukungan yang sangat besar dari parlemen. Itulah mengapa jika benar Puan Maharani dan PDIP sudah siap untuk langkah ini, maka itu berarti ada alasan-alasan yang sangat kuat dan serius di baliknya. Kini dalam video ini dikaitkan langsung kesiapan Puan Maharani dengan polemik ijazah SMA Gibran yang semakin memanas. Mari kita bahas isu ini secara mendalam karena inilah yang menjadi salah satu pemicu utama dari seluruh kegaduhan ini. Sejak kapan isu ijazah SMA Gibran ini mencuat secara meluas? Jadi semuanya bermula ketika mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengumumkan sebuah sayembara. Siapa saja yang bisa menunjukkan ijazah asli SMA atau sederajat milik Gibran Rakabuming Raka akan diberi hadiah sebesar 100 juta. Awalnya mungkin banyak yang menganggap ini hal biasa, namun karena tidak ada satupun orang yang bisa menunjukkan dokumen tersebut, sayembara itu justru semakin membesar. Ada pihak-pihak yang kemudian ikut menyumbang sehingga nilai hadiahnya naik menjadi 1,5 miliar. Bahkan ada yang mewakafkan tanah senilai 700 juta, sehingga total sayembara itu diklaim telah menembus angka 2 miliar lebih. Ini adalah angka yang sangat besar dan menunjukkan betapa besarnya
perhatian masyarakat terhadap dokumen ini. Namun yang menjadi persoalan besar adalah hingga saat ini ijazah SMA atau sederajat milik Gibran belum pernah diperlihatkan secara terbuka kepada publik. Berbagai pihak telah memintanya, tetapi belum ada yang menunjukkan dokumen aslinya. Kemudian muncul pengakuan yang sangat mengejutkan dari Andi Aswan yang disebut-sebut sebagai relawan atau orang yang dekat dengan lingkaran Gibran, yang secara terbuka menyatakan bahwa Gibran memang tidak memiliki ijazah SMA dalam sistem pendidikan Indonesia karena ia bersekolah di luar negeri. Dijelaskan bahwa Gibran pernah menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School di Singapura pada tahun 2002 hingga 2004. Kemudian melanjutkan di UTS Insurance di Sydney, Australia pada tahun 2004 hingga 2007. Namun pertanyaannya adalah, jika ijazah itu ada, mengapa tidak diperlihatkan saja? Mengapa harus sampai ada sayembara senilai miliaran rupiah dan tetap tidak ada yang bisa menunjukkannya? Apakah dokumen itu benar-benar ada? Dan jika ada, mengapa begitu sulit untuk ditunjukkan kepada publik? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar dan sangat wajar diajukan oleh rakyat Indonesia, terutama karena Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, jabatan nomor 2 tertinggi di negara ini. Pakar hukum tata negara Refli Harun bahkan menyebutkan bahwa ada 3 alasan kuat yang dapat digunakan untuk memajukan wakil presiden. Salah satunya adalah apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Syarat menjadi wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 6A. Salah satunya adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, serta syarat-syarat lain yang diatur dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Pemilu, syarat pendidikan minimal untuk calon presiden dan wakil presiden adalah lulus SMA atau sederajat. Jika ijazah SMA atau sederajat itu tidak ada, maka tidak bisa diperlihatkan atau ternyata tidak sah, maka itu bisa menjadi dasar yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat untuk menjabat sebagai wakil presiden. Dan itu bisa menjadi pintu masuk untuk proses pemakzulan. Namun perlu kita catat bahwa hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa ijazah itu tidak ada atau tidak sah, dan ini masih menjadi perdebatan yang sangat besar di kalangan para ahli hukum. Kembali ke isu Puan Maharani dan PDIP, dalam video ini disebutkan bahwa Puan Maharani dikatakan siap untuk memenuhi langkah pemakzulan ini. Namun kita perlu jujur menyampaikan fakta yang ada. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Puan Maharani bahwa ia secara langsung menyatakan siap memakzulkan Gibran. Yang ada adalah pernyataan Puan Maharani bahwa DPR akan memeriksa dan memproses surat usulan pemakzulan jika sudah diterima secara resmi. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang terdiri dari 332 purnawirawan militer telah mengirimkan surat usulan pemakzulan kepada DPR dan MPR pada tanggal 26 Mei tahun 2025. Namun DPR pada saat itu memutuskan untuk tidak membahasnya dalam sidang paripurna. Jadi langkah pemakzulan itu sebenarnya sudah pernah diusulkan, tetapi belum berjalan. Namun yang dikatakan dalam video ini adalah bahwa situasi kini telah berubah. Dan dengan semakin memanasnya isu ijazah sebagai Gibran, PDIP dan Puan Maharani kini dikatakan siap untuk mengambil langkah yang lebih serius dan tegas. Nah, demikian saja teman-teman sekilas ulasan terkait video yang baru saja kita saksikan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Terima kasih.